Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Berbicara mengenai Banten, tentu kita akan membicarakan mengenai sejarah. Banten salah satu kerajaan yang mempunyai banyak sejarah yang luar biasa. Sayang banget kalau dilewatkan. Sultan Maulana Hasanuddin yang dikenal sebagai Sultan Banten adalah raja yang bijak dan penuh kearifan lokal, menyebarkan agama Islam yang luar biasa. Sultan Banten juga mempunyai banyak anak turunan, di mana anak turunannya itu sangat bijak, sangat arif, dan juga sangat kekeh dalam menjalankan agama Islam. Kali ini, kami dari Faktual News 77 ingin membicarakan salah satu anak keturunan Sultan Banten, yaitu Maulana Muhammad, Sultan Banten yang saleh dan gugur di Perang Palembang. Nah, sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dikutip dari Detik News, sepeninggalan Maulana Yusuf pada 1580-an, anaknya Maulana Muhammad melanjutkan kepemimpinan Kesultanan Banten. Ia memimpin Banten hingga tahun 1596 di usia yang masih relatif muda, pada usia 25 tahun. Sultan ini meninggal dalam sebuah ekspansi kerajaan di Palembang di Sumatera. Dalam naskah sastra klasik sejarah Banten di buku Masyuri Jejak Kesultanan Banten yang ditulis oleh Titik Pujiastuti, Maulana Muhammad selama 16 tahun menjadi raja di Kesultanan Banten. Ia dikenal sebagai raja yang soleh karena kebaikannya yang tak pernah surut. Raja ini menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan ajaran Islam. Ia selalu memberi contoh kebaikan pada masyarakatnya. Namun di kemudian hari, raja muda ini meninggal dalam sebuah pertempuran dalam rangka ekspansi kerajaan di Palembang. Makanya ia dijuluki sebagai Pangeran Sedah ing Palembang. Dalam buku catatan masa lalu Banten, karya Halwani dan Majahid, Sultan ini bahkan mengarang kitab agama dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia sangat menghormati gurunya Kiai Duku di Kampung Kesunyatan, Banten. Sarana ibadah seperti masjid yang dibangun di pelosok di mana umat muslim Banten menetap. Bahkan ia rutin menjadi imam dan khotib pada sholat Jumat dan juga di hari raya Idul Fitri. Masjid Agung dilapisi dengan porselen dan tiangnya dibuat dari kayu cendana. Untuk tempat salat perempuan disediakan tempat khusus yang disebut pawesetreng atau pewadonan. Tulisan Halwani sebagaimana dikutip Detik.com. Penyerbuan ke Palembang oleh Kesultanan Banten bermula dari hasutan Pangeran Mas yang ingin berkuasa dan jadi raja di Palembang. Ia adalah keturunan dari Arya Pangiri, putra dari Sunan Prawoto atau Pangeran Mukmin dari Demak. Arya Pangiri sendiri selalu gagal jadi raja di Demak karena ingin melepaskan diri dari kuasa Mataram dan kemudian menetap di Banten. Terbujuk rayuan dan hasutan Pangeran Mas, Maulana Muhammad yang berdarah muda berangkat ke Palembang menggunakan 200 kapal perang setelah mengindahkan pasukan senior di kerajaan. Terbujuk rayuan dan hasutan Pangeran Mas, Maulana Muhammad yang berdarah muda
berangkat ke Palembang menggunakan 200 kapal perang setelah mengindahkan masukan senior di Kerajaan Banten. Ia memimpin penyerbuan ini didampingi oleh Mangkubumi dan Pangeran Mas. Di darat pasukan dikerahkan dari Lampung. Seputih semangkah, pertempuran itu bahkan digambarkan berhari-hari hingga dapat memukul mundur pasukan Palembang. Terjadinya pertempuran hebat di Sungai Musi sampai berhari-hari lamanya, dan akhirnya pasukan Palembang dipukul mundur, tulis Halwani. Namun nahas, dalam kondisi hampir menang, Sultan yang memimpin pasukan di kapal, Indra Jelandri, yang malah terkena sebuah tembakan dari penyebab itulah luka fatal berujung kematian. Nah, dari situ, pasukan kemudian diminta mundur dan penyerbuan itu tidak dilanjutkan. Peristiwa gugurnya Sultan di Palembang itu tercatat pada tahun 1596. Gugurnya Sultan tentunya membawa kesedihan bagi seluruh warga Banten. Pangeran Mas yang oleh masyarakat dianggap penyebab kematian Sultan tersebut kemudian menetap di Jayakarta. Dan di sana, ia juga dituliskan meninggal akibat dibunuh oleh anaknya sendiri. Maulana Muhammad meninggal dalam usia yang sangat muda, kurang lebih 25 tahun, dengan meninggalkan seorang anak yang baru berusia 5 bulan dari permaisuri Ratu Wanagiri. Putri dari Mangkubumi, anak inilah yang menggantikan pemerintahannya, tulis Halwani. Nah, itulah tadi teman-teman sejarah. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan mengenai sejarah di Banten dan anak keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika informasi ini dianggap bermanfaat, maka silahkan share ke teman-teman Anda yang lain agar kita sama-sama belajar mengenai sejarah. Ingat teman-teman, bahwa kita anak muda, anak yang kekinian, mestinya kita harus banyak mengenai belajar sejarah. Kenapa? Karena dengan sejarahlah kita akan lebih menghormati orang-orang pendahulu kita dan kita akan lebih menghormati perdamaian. Ayo sama-sama kita saling menguatkan satu sama yang lain demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan beri komentar di bawah ini. Terima kasih. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.